Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Azza Zumbida, NIM A210, 180, 111 akan mempresentasikan tentang materi perpajakan. Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara. Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Contoh pajak yang wajib dibayar oleh rakyat ialah pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, serta bea materai. Menurut UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, pajak ialah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh bala jasa secara langsung. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Yang kedua, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Dan yang keempat, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pajak memiliki fungsi yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir, fungsi distribusi, yaitu pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Manfaat pajak. Pajak memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Pengeluaran yang bersifat self-liquidating contohnya ialah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Pengeluaran reproduktif ialah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif ialah contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen, pendirian objek rekreasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang. Selain pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lainnya terhadap masyarakat, seperti retribusi, cukai, bea masuk dan bea keluar, dan sumbangan. Retribusi merupakan iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Contoh retribusi antara lain retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pembayaran listrik, dan lain sebagainya. Kemudian ada cukai. Cukai merupakan iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, ataupun tembakau. Kemudian ada bea masuk dan bea keluar.
Bea masuk ialah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar yaitu bea yang digunakan atau yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir ada sumbangan. Sumbangan merupakan iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Kemudian selanjutnya perbedaan pajak dengan retribusi. Yang pertama, berdasarkan faktor keputusan. Keputusan pajak berasal dari undang-undang atau pemerintah pusat, sedangkan retribusi keputusannya berasal dari pemerintah daerah. Yang kedua, faktor ketetapan. Pajak diatur dengan undang-undang, sedangkan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, berdasarkan pihak pemungut. Pajak dipungut oleh pihak atau pemerintah pusat, sedangkan retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan sifat pungutan, pajak bersifat wajib yang dapat dipaksakan. Berbeda halnya dengan retribusi yang bersifat tidak wajib. Kemudian berdasarkan perlakuan aturan. Aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, sedangkan aturan retribusi untuk daerah yang bersangkutan. Yang terakhir, berdasarkan sumber pendapatan. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat, sedangkan retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.